dosa penyembahan anak lembu emas. Nah, lembu emas, anak lembu emas itu menjadi tantangan bagi orang Israel yang sudah 400 tahun mereka tinggal di tanah Mesir, dan saat keluaran ternyata spirit dari Mesir itu terus membayangi karena mereka hidup dalam perbudakan yang cukup lama. Dan kenapa Bani Israel itu ketika ditinggal oleh Nabi Musa, ketika Nabi Musa sedang menerima 10 perintah Tuhan, Asyeret dan Devarim di Gunung Sinai, mereka mendesak Harun untuk membuat patung lembu tuangan yang lebih dikenal dengan anak lembu emas. Mereka mengumpulkan cincin-cincin mereka atau gelang-gelang mereka yang mereka bawa dari tanah Mesir dan lalu mereka bentuk menjadi sebuah patung anak lembu emas. Nah, kita akan belajar kenapa yang pertama anak lembu emas. Dan yang kedua, pemimpin Bani Israel yang justru membuat itu adalah Nabi Harun. Nah, ini bagaimana laporan dari sumber-sumber kitab suci kuno, termasuk Samaria, termasuk Taurat Israel, Yahudi Kristen, kemudian naskah-naskah kuno dari terjemahan Taurat itu selama ribuan tahun, bahkan menurut naskah-naskah gulungan laut mati mengenai perbuatan salah yang dibuat oleh Harun yang disebut Het Egel, yaitu dosa penyembahan anak lembu emas. Nah, saudara-saudara, sebetulnya laporan tentang insiden yang sangat memalukan bangsa Israel ini sebetulnya itu terjadi dan dicatat dalam kitab Taurat, secara khusus adalah kitab Keluaran atau Sefer Elishemot. Nah, kitab Keluaran dan seluruh kitab suci yang kita sebut Perjanjian Lama atau Tanakh yang disebut oleh orang Yahudi itu ternyata terlestarikan dalam naskah-naskah kuno. Antara lain untuk Taurat itu kita akan bandingkan nanti, yaitu naskah Taurat Samaria, kemudian naskah Taurat yang diwariskan kepada gereja oleh saudara Yahudi kita, yaitu Masoretik, dan kemudian naskah-naskah laut mati. Nah, di gua keempat, jadi kodenya 4H22, itu gua keempat, Qumran, nomor naskahnya adalah 22, itu dimuat mengenai kitab Keluaran. Dan itu merupakan naskah Alkitab yang sangat tua karena ditulis dalam huruf Paleo-Hibru. Perhatikan huruf-hurufnya ini sangat berbeda dengan huruf yang tertulis di bawahnya itu. Yang saya beri kode atau tanda kotak itu adalah huruf Paleo-Hibru, dan huruf Paleo-Hibru itu huruf yang juga dipakai pada masa kejayaan kerajaan Daud dan Salomo. Dan itu terlestarikan dalam beberapa prasasti, antara lain prasasti Teldan dan prasasti kalender Gesar. Itu berasal dari zaman Salomo. Dan kemudian Kolam Siloam, prasasti Kolam Siloam itu terjadi ketika sudah terjadi perpecahan antara negara Israel yang mula-mula beribu kota di Tirsa, dan kemudian pada masa Raja Omri itu mulailah mereka beribu kota di Samaria. Sedangkan kerajaan Yehuda beribu kota di Yerusalem. Nah, kisah tentang penyembahan anak sapi emas itu atau anak lembu emas itu tercatat juga di dalam naskah-naskah laut mati, yaitu khususnya naskah-naskah yang menulis tentang buku Taurat, ya, yang dikenal dengan 4H Paleo Exodus
atau 22 karena isinya adalah kitab Exodus dalam huruf Paleo Hebrew. Tetapi intinya sama, bahwa semuanya itu mengawali kisah Keluaran sampai terjadinya insiden di kala orang-orang Israel itu mendesak Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Nah, ini teks dari Laut Mati atau Qumran yang sebetulnya bunyinya persis sama dengan apa yang tertulis di dalam naskah Masoretik. Wa yehi bayom diber Adonai el Mose bi eret Misrayim. Pada waktu Adonai, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa bi eret Misrayim, di tanah Mesir. Diawali dari Keluaran pasal 6. Nah, sampai nanti kita membaca teksnya dari Laut Mati itu bicara tentang peranan Harun yang di mata Tuhan itu sangat disayangkan, sehingga dia sebagai tokoh itu telah berbalik haluan ketika dia masih diutus mula-mula di Mesir bersama saudaranya Musa. Dia bersifat sangat tegas, bahkan Tuhan membuat mujizat melalui Harun ketika tulah-tulah di tanah Mesir itu diturunkan. Tapi kenapa ketika dalam perjalanan Exodus bisa terjadi insiden yang seperti ini? Dan insiden penyembahan anak lembu emas itu mengingatkan kepada posisi dewa-dewa Mesir yang antara lain juga misalnya dewa Apis, putra dari Hathor, dan Hathor itu adalah seorang dewi yang digambarkan dalam bentuk lembu. Dan putranya itu namanya Apis, itu terlalu lama dipuja di wilayah Mesir kuno yang disebut Memphis. Sehingga nanti kita bisa melihat kenapa yang dipuja oleh orang-orang Israel itu anak lembu, bukan lembu. Itu anak sapi, bukan sapi. Karena itu terkait dengan posisi dewa Apis, putra dari Dewi Hathor yang dalam bentuk lembu. Nah, ini saudara-saudara historical background dari kisah-kisah Alkitab ya. Kemudian kita bisa membaca itu pada pasal 32, mulai pasal 32 secara khusus ketika digambarkan ya, mulai ayat 4 misalnya secara khusus saya berikan stressing di situ, diterimanya dari tangan mereka, maksudnya anting-anting dari emas dan semua perhiasan mereka itu dilebur dan kemudian dibentuklah dengan pahat ya, dibentuk dalam bentuk pahatan dan dibuatnya daripada bahan itu anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah sembahanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan betapa Tuhan sangat murka, ini benar-benar menantang statement awal dari Dasatitah atau Dekalog atau Aseret Hadivarim, di mana Tuhan menegaskan pada hukum pertama menurut sistematik Yahudi atau konsideran konsideran Dekalog menurut sistematik Kristen. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misraim. Akulah Tuhan sembahanmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Lah, Keluaran pasal 32 ayat 4 itu benar-benar menantang Tuhan ketika dari mulut mereka, orang-orang Israel, mereka mengatakan, hai Israel, inilah sembahanmu. Mereka berkata, ya, wa yumeru, mereka berkata, eleh Elohecha Israel, inilah, hai Israel, inilah ilah-ilahmu, ilah-ilah Israel. Asher he Eluha me eret Misraim, yang telah membawa engkau keluar dari
tanah Mesir. Dan ini merupakan suatu suatu penentangan terang-terangan pada kedaulatan Tuhan, sementara Tuhan sedang memberikan 10 perintah kepada Musa, dan kemudian karena Musa tidak kunjung turun dari Gunung Sinai, terjadilah insiden itu. Dan di mana kesalahan Harun? Harun begitu lemah. Artinya seorang pemimpin kadang-kadang itu memang mengalami up and down. Kadang-kadang ada di puncak kegairahan untuk membela kebenaran. Tapi kadang-kadang seorang pemimpin juga mengalami letih lesu, kebosanan. Lebih-lebih di tengah-tengah bangsa Israel yang memang tegar tengkuk. Mereka itu sering berbantah-bantahan dengan kehendak Tuhan. Dan Harun benar-benar kelihatan tidak berdaya menghadapi itu, sehingga dia mengumumkan, besok adalah hak bagi Tuhan. Hak itu adalah perayaan yang akhirnya menjadi bahasa Arab haji atau haga dalam bahasa Aramaik. Di sini yang dirayakan adalah Tuhan. Jadi bukan ini perayaan dewa yang disebut Hathor atau disebut Apis, tapi ini perayaan bagi Adonai. Jadi artinya ini merupakan sebuah penentangan dari kedaulatan Tuhan yang telah memberikan kepada Bani Israel, sekalipun engkau tidak bisa melihat aku dalam wujudku yang ilahi, tetapi aku sudah memberikan kamu adalah aturan-aturan untuk bagaimana bersekutu dengan aku. Antara lain Tuhan memberikan simbol 2 kerubim yang berhadap-hadapan di tabut perjanjian. Dan kita sudah membahas 2 minggu sebelumnya ayat-ayat yang sebelumnya kita baca sebelum insiden anak lembu emas itu adalah bagaimana deskripsi tentang tabut perjanjian, deskripsi tentang mesbah sajian, deskripsi tentang perayaan-perayaan, deskripsi tentang sabat, yang semua itu adalah mempertahankan kedaulatan Tuhan, kekudusan Tuhan, mengatasi segala ciptaannya. Kalaupun Tuhan memberikan simbol, ya, itu pun seizinnya, misalnya dengan simbol 2 kerubim, tetapi kerubim itu adalah simbol yang Tuhan berikan sendiri sebagai simbol dari kedaulatan ilahi. Meskipun kerubim itu tentu adalah bukan Tuhan, tapi makhluk Tuhan. Tetapi Tuhan bisa berteofani dalam gambaran-gambaran yang kita lihat dalam kitab Taurat, berteofani, menampakkan dirinya bahkan dalam bentuk Metatron, malaikat yang mengawali, malaikat yang memandu mereka saat keluaran. Tetapi kenapa kerubim itu kemudian diganti dengan anak lembu? Mereka tidak mengindahkan simbol-simbol yang diberikan Tuhan, tapi mereka justru kembali kepada simbol-simbol pagan mereka yang disuruh tinggalkan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, kemudian bahwa Harun ternyata juga bersalah di dalam insiden ini, itu dicatat dalam semua sumber kuno. Jadi Harun membuat patung lembu tuangan itu. Dan kita bisa membaca nanti bagaimana pledoi dia ketika Musa sangat marah dengan apa yang terjadi itu. Ya, kita bisa melihat misalnya naskah Masoretik, dan itu dari abad ke-10 Masehi. Ya. Kemudian yang kedua Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan orang Yahudi diaspora yang dilakukan di Alexandria kira-kira tahun 285. Kemudian juga kita membaca Targum Aramaik. Targum yang diterjemahkan oleh orang Yahudi juga dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Yang paling otoritatif saya kutip di sini adalah Targum Onkelos. Semuanya sama, ya. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Di depannya, ya. Berserulah Harun, katanya,
besok adalah hari raya Tuhan. Wayar Ahron, ya, Ahron, semua menyebut nama Ahron. Wayar Ahron wajib ben misbah, dan didirikannya mesbah lepanaf di depannya, maksud di depan anak lembu itu, maka wajikra Ahron, berserulah Harun wa yumer, katanya hak adunai makar, besok kita akan merayakan bagi Tuhan, atau besok adalah hari raya bagi Tuhan. Jadi perhatikan, ini sebetulnya adalah penyimpangan dari praktek peribadatan. Sebetulnya bukan sekedar pelanggaran terhadap ortodoksia langsung, tetapi juga pelanggaran terhadap ortolatria, cara penyembahan, karena dia memasukkan simbol yang tidak Tuhan izinkan untuk menyatakan bahwa itu adalah hari raya, hak bagi Tuhan. Nah, kemudian orang Samaria, dia juga memiliki Taurat, ya. Ini edisi yang saya punya ini, Pentateuch Samaritanus. Ini hurufnya masih sangat mirip dengan huruf Paleo Hebrew. Jadi ini sangat kuno, tentu lebih kuno dari naskah Masoretik, sekalipun sumber naskahnya sendiri sebetulnya ya sejaman dengan Masoretik. Tetapi tradisi ortografisnya itu tentu lebih tua dari naskah Masoretik. Pada kalimat yang saya beri garis bawah warna hitam, warna merah itu bunyinya sama dengan apa yang tertulis dalam huruf Ibrani modern, ya. Sama. Wa yar Ahron, dan kita melihat Harun tadi wajibin misbah, dan ketika lihat Harun, dilihatnya itu, maka Harun membangun wajibin misbah, membangun misbah lepanaf, di hadapannya, maksudnya di hadapan patung tuangan anak lembu tadi, ya. Lalu wayikra, dan berserulah Ahron, wayikra Ahron wayumer, dan dia berkata hak adunai makar, persis sama dengan apa yang tertulis di dalam naskah Masoretik. Jadi naskah Masoretik, Septuaginta, Targum, bahkan nanti dalam sejumlah terjemahan Kristiani, mulai dari Vetus Latina, Ul Syriac atau Vetus Syriac, bahasa Suryani, kemudian Pesito atau Pesita, kemudian Vulgata, semuanya itu memuat Harun sebagai pelaku dari pembuatan patung anak lembu emas tadi. Termasuk naskah Taurat Samaria, itu jelas-jelas mengatakan itu adalah Harun. Jadi bagi iman Kristen, Nabi itu bukan sosok yang tidak bisa salah. Nah, bahwa kemudian ini seringkali menjadi bahan polemik khususnya antara Islam dan Kristen. Bagaimana orang Kristen memfitnah Nabi sampai Nabi digambarkan membuat patung anak lembu tuangan. Itu kan penghinaan terhadap sifat maksumnya Nabi. Nabi tidak bersifat maksum dalam Yahudi dan Kristen. Dan kita bisa melihat itu. Bahwa kemudian saudara Muslim mengembangkan sendiri pemikiran teologis bahwa Nabi itu bersifat maksum, itu bukan masalah bagi orang Kristen atau orang Yahudi. Tetapi yang jelas bahwa semua naskah kuno, baik dimiliki oleh orang Yahudi, orang Kristen, baik itu dalam Taurat Samaria, Taurat Yahudi, dan terjemahan-terjemahan kunonya, semuanya menulis hal yang sama, wayar Ahron wajiben misbah alpanaf lepanaf, bahwa dia membangun misbah bagi anak lembu tuangan tadi. Nah, ternyata saudara-saudara, kisah tentang pembuatan anak lembu tuangan ini tidak hanya terjadi satu kali. Itu diulang kembali dosa bangsa Israel itu ketika terjadinya perpecahan dari kerajaan Daud dan Salomo. Jadi pasca Raja Salomo,
kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama dipimpin oleh seorang yang bernama Yerobeam, dan yang kedua adalah anaknya sendiri yang bernama Rehabeam. Rehabeam itu menguasai wilayah selatan kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, dan Yerobeam itu kemudian menguasai wilayah utara yang dikenal dengan kerajaan Samaria. Mula-mula ibu kotanya adalah Tirsa, dan kemudian pada masa Raja Omri itu dipindahkan ke Samaria. Nah, ini kita melihat apa yang menjadi kekhawatiran bagi Yerobeam adalah ketika orang-orang Israel di wilayah utara itu nanti akan kembali menyembah Tuhan di Yerusalem. Maka kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim. Di sanalah dia diam, di sana keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Nah, keluarga Daud di sini kan konflik antara Yerobeam, dulunya adalah orang yang sangat dekat dengan Daud, tetapi bukan keluarganya, dan konfliknya dengan keluarga Daud karena keturunan Daud memerintah di Yehuda. Yerobeam berlawanan dengan Rehabeam. Maka sejak saat itu kerajaan Israel di wilayah utara sangat cemburu dengan kerajaan Yehuda di wilayah selatan, karena yang di wilayah selatan itu memiliki trah atau keturunan langsung dari Raja Daud. Maka dalam prasasti-prasasti kuno yang sejaman dengan Alkitab, misalnya prasasti Teldan dari abad ke-8 Masehi awal, ya, itu menyebutnya dengan Bet David, rumah Daud. Rumah Daud itu untuk menandai keluarga Yehuda dan raja-rajanya. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka membunuh aku dan akan kembali kepada Yerobeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini persis redaksinya diulang dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 5 tadi. Persis diulang. Ayat 4 ya. Inilah wahai orang Israel, inilah Elohimu asar he Eloha me eret Misraim, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi persis sama. Nah, cuman bedanya di dalam insiden yang terjadi di kerajaan utara ini, dia memperkenalkan 2 anak lembu, bukan hanya 1 anak lembu, tapi 2 anak lembu. Wajiwa Ashamelek, ya, setelah menimbang-nimbang, maka sang raja itu wayaas sane iklis zahab, mereka membuat 2 patung anak lembu dari emas. Wayumir alaihem, dan berkata kepada mereka, Rab lahem, sudah cukup ya lamanya kamu naik ke Yerusalem. Rab lahem me alot Yerusalem, kamu naik ke Yerusalem. Kata naik ke Yerusalem itu ungkapan yang dipertahankan dalam seluruh Taurat dan Perjanjian Lama, karena naik ke Bukit Sion. Dan makanya me'alot itu kita naik ya. Kalau 1 orang itu ma'alah, dan orang yang naik ke Yerusalem, kenaikan itu sendiri namanya aliyah. Nah, kata aliyah ini sekarang menjadi ungkapan orang yang imigran kembali ke tanah Israel. Pada masa biblikal belum dimaknai seperti itu. Tapi pada masa Israel modern itu dimaknai aliyah itu adalah pulang ke Bukit Sion, pulang ke tanah Israel. Dan program-program itu dilakukan, misalnya orang-orang dari seluruh Eropa, seluruh dunia itu kembali ke tanah Israel. Tapi pada zaman biblikal, pada zaman Alkitab,
kata aliyah itu dimaknai untuk beribadah ke Yerusalem. Makanya dikatakan bahwa yomer alehem, dan berkatalah kepada mereka, Rab lahem, cukuplah, ya, cukup lama bagi kita me'alot Yerusalem, untuk naik ke Yerusalem. Lalu ditambahi dengan ungkapan yang menghujat sama, sesungguhnya ya hineh Eloheka Israel, inilah ilah Israel, inilah sembahan Israel, Asher he eluha mi'eret Misraim, yang telah membawa keluar dari tanah Mesir. Jadi penghujatan itu berulang lagi ketika munculnya kerajaan Israel di utara, karena untuk menyaingi musuh mereka yang berasal dari keluarga Daud yang adalah memimpin kerajaan selatan. Nah, kemudian patung dari dua anak lembu emas itu, satu ditempatkan di Bet-El, satu ditempatkan di wilayah Dan. Nah, ini gambaran tentang dua insiden. Dan tentu kalau saya membaca atau ngaji kitab suci kita itu hanya kitab Taurat, maka kita agak sulit untuk menyambungkan dengan kejadian yang lain. Maka saya memakai metode yang tidak selalu runut, tetapi membuat perbandingan dengan teks-teks lain, karena ketika kita bicara tentang insiden anak lembu emas itu tentu berkaitan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi sudah saya baca bagaimana bunyi teks Masoretik ya, yang menyebutkan Sani Iklisahab, bagaimana Raja Yerobeam itu membuat dua anak lembu jantan dari emas, ya, dua anak lembu jantan dari emas. Dan kemudian menariknya dalam teks yang sama, 1 Raja-Raja 12 ayat 28, teks Septuaginta, dan itu teks yang juga nanti dibaca oleh banyak orang-orang, bukan hanya orang Kristen, tapi orang Yahudi termasuk Yosefus, itu mengutip teks Septuaginta ini. Ternyata di situ digunakan lembu betina atau sapi betina, bukan lembu jantan, anak lembu betina. Itu dalam bahasa Yunani disebutkan dio damaleis krisas. Krisas itu adanya emas. Maka menurut sejarawan geograf dari Alexandria di abad kedua, Indonesia itu disebut Chrysonesos. Pulau emas itu mungkin merujuk kepada Pulau Sumatera dan Jawa Diu, yang adalah merupakan terjemahan Yunani dari apa yang mereka dengar dari laporan pelayar-pelayar India ke Tanah Nusantara, yang menyebut Tanah Nusantara sebagai Jawa Dwipa. Nah, itu saudara-saudara. Jadi kenapa itu digambarkan dengan anak lembu betina? Kenapa bukan anak lembu jantan? Mungkin ketika Septuaginta menulis itu, bayangannya apa? Bayangannya ketika penyembahan terhadap Tuhan di wilayah utara itu telah bercampur dalam sinkretisme dengan Dewi Asera. Dan Dewi Asera itu menjadi istri dari Tuhan Israel, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Mungkin ketika penulis Septuaginta menerjemahkan teks teks Ibrani yang tentu lebih kuno dari Masoretik tadi, yang dibayangkan adalah bagaimana posisi yang sangat sangat diingat tentang penyembahan Asera di wilayah utara itu. Nah, yang pertama kita akan membahas dan mengulangi bahasan yang tadi sudah saya singgung di awal presentasi. Kenapa anak lembu dan kenapa bukan lembu? Dalam mitologi Mesir kuno, Apis atau Hapis dalam dialek Koptik disebut Hapi. Apa yang disebut dialek Koptik itu sebetulnya adalah bahasa Mesir kuno yang telah mengalami proses moderasi, kira-kira seperti bahasa Melayu kuno dengan bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia sekarang. Mungkin pada zaman Melayu kuno kita menyebut kata bahawa,
sekarang menjadi bahwa. Kita melihat dalam bahasa Melayu kuno baharu, sekarang menjadi baru. Maka seperti itu pula huruf-huruf Koptik itu sekalipun hurufnya Yunani, tapi melestarikan dari bahasa Mesir kuno, sehingga apis disebut dalam dialek Koptik hapi, dan gambarnya adalah anak sapi itu. Itu dalam huruf hieroglif ya. Atau disebut lebih tepat adalah banteng suci, kerbau suci. Tapi bukan PDIP, ini lain. Ilah yang disembah di kota Memphis. Apis itu adalah putranya Dewi Hathor, dewi utama Mesir kuno. Dan bahaya politisme Mesir ini terus membayangi perjalanan bangsa Israel, karena penyembahan Apis putra Hathor ini, maka Bani Israel membuat patungnya yang terbuat dari emas tadi anak lembu, bukan lembu. Dan tentu itu digunakan bentuk laki-laki, karena ketika anak dikaitkan dengan ibunya yang bernama Hathor, anaknya itu laki-laki, yaitu Apis. Makanya dalam teks Ibrani digunakan bentuk maskulin, ya, yaitu anak lembu, tuangan. Israel membuat patung Apis itu untuk menjadi pengantara antara Tuhan dengan Israel. Secara simbolis ini mirip dengan posisinya Apis sebagai perantara antara manusia dengan para dewa utama mereka, antara lain Petah. Maka ada Fir'aun yang namanya Meren Petah. Osiris, ya. Osiris itu suami istri dengan Isis, lalu punya anak yang disebut Horus. Lalu Atum. Makanya di dalam kitab Keluaran ada Ramses dan Atum. Ramses itu kota yang diabdikan kepada dewa Ra, dan Atum itu adalah dewa Atum. Dan kata kota dalam bahasa Mesir kuno itu adalah Pi, makanya Pi Rameses dan Pi Atum, Pitom dalam Alkitab. Disingkat Pitom, itu Pi Atum, kotanya Atum. Pi Ramese, kotanya Ramses, penyembah dewa Ra. Nah, pemakaian bentuk feminim dalam satu raja-raja itu yang menarik. Kenapa disebut anak sapi betina, bukan sapi jantan? Karena itu mungkin mengingatkan pada penyembahan Dewi Asyera yang dipuja sebagai istri dari Yahweh di Samaria. Dan ini terbukti dari penemuan inskripsi Kuntilet Ajrut yang ditemukan pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan satu prasasti lagi namanya Kirbet Elkom. Kita lihat ini misalnya. Inilah bentuk dari prasasti Kuntilet Ajrut dari abad ke-8 sebelum Masehi. Berarti kan di situ ada gambar dua anak sapi. Ini persis sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, Dio Dama Leis Krisas. Cuman bedanya dalam Septuaginta itu sapinya itu betina, tapi bukan sapi betina, anak sapi betina. Itu gambaran tentang Dewi Asyera yang dianggap sebagai pengantara antara orang Israel di wilayah utara yang jatuh ke dalam penyembahan berhala itu dengan Allah Israel yang mereka sembah. Maka ini sinkretisme yang terjadi di wilayah utara. Sabda Asap sang raja, ini itu inskripsinya yang tertulis di atas gambaran dua orang tadi, yang di atas ya, itu tertulis dalam huruf Paleo Hebrew juga. Paleo Hebrew artinya ini prasasti yang ditulis tidak lama setelah zaman Raja Daud dan Salomo. Kalau itu ditulis misalnya dalam huruf Ibrani Hasmunaim itu tidak masuk akal, itu pasti zamannya Makabi. Kalau ditulis pada huruf Ibrani Herodian itu pasti zaman sebelum dan setelah Yesus, yaitu pada masa Herodes Agung. Sabda Asaf sang raja, katakanlah kepada Yahalael, Joawah, dan juga, di situ tidak ada terusannya, titik-titik, diberkatilah kamu oleh Yahweh dari Samaria dan istrinya Asyera. Jadi ini adalah pemujaan berhala yang dicampur dengan keyakinan Israel tentang Tuhan mereka. Nah, ini saudara-saudara pentingnya kita melihat ya keberdampingan antara fakta-fakta dalam Alkitab dengan arkeologi. Lalu
saudara-saudara, sekarang posisi Samaria. Kenapa Samaria ini penting? Karena berkaitan dengan penyembahan anak sapi betina, ini berkaitan dengan posisi orang Samaria yang ada di wilayah Israel Utara. Tetapi kejadian penyembahan dua anak sapi betina itu tidak terjadi pada zaman Musa dan Harun, tapi zaman kerajaan utara. Ini tampak sekali dari inskripsi ini yang membuat ada dua gambar anak lembu itu, dan itu dalam Septuaginta disebut betina, lembu betina. Itu digambarkan terjadinya di Samaria. Tetapi ini masih problematik dalam konteks kajian arkeologi. Saya minta maaf, saya break sebentar karena baterai saya mau habis ini. Saya cari dulu charger saya. Ya, saya lanjutkan lagi. Saudara, maaf tadi ada kekilafan karena lupa. Ya, lalu posisi Samaria itu penting. Sekalipun ini problematik karena apa? Dalam sejarah kuno itu selalu ada kontroversi ketika dua pihak bersengketa. Nah, dua pihak bersengketa ini tentu dia bisa memiliki alasan masing-masing penyebab persengketaan itu. Dalam hal ini, orang Samaria adalah orang Israel kuno yang pertama kali terpecah dari bangsa Israel. Dan itu terjadi dalam versi Samaria dan versi Yahudi itu ya beda-beda gitu. Jadi kita mesti membaca dua sumber, harus fair, harus adil. Penyakitnya orang beragama itu kan memaksakan keyakinannya untuk menilai orang lain. Ini penyakit. Semacam penyakit kejiwaan karena merasa diri paling benar, sementara dia tidak pernah cross check dengan yang lain. Nah, dalam konteks ini kita harus fair, harus jujur ya. Bagaimana sekarang pandangan orang Yahudi tentang Samaria? Dan yang kedua, bagaimana pandangan orang Samaria tentang diri mereka sendiri. Yang pertama-tama, bagi orang Yahudi, orang Samaria itu tertolak karena mereka melakukan dosa yang disebut Abu Dazarah melalui perkawinan campur dengan 5 suku yang ada di Babel, Asur, ya Sefarwaim, Kuta, ya, 5 suku ya. Ketika bangsa ini ditawan oleh Asur, sebagian itu mereka dalam versi Yahudi dan tentu Alkitab Perjanjian Lama, misalnya kitab Raja-Raja misalnya, itu mereka ditolak oleh bangsa Yahudi yang lain karena perkawinan mereka itu bukan karena mereka tidak memelihara ras mereka, tapi mereka dianggap bersalah memasukkan ilah-ilah bangsa lain dari Babel, Kuta, Awa, Sefarwaim ke dalam rumah-rumah orang Israel. Itu versi orang Yahudi. Maka kemudian ketika mereka dibuang di Asur itu awalnya tahun 722 sebelum Masehi, dan ketika kerajaan musuhnya yaitu Yehuda itu ditawan di Babel tahun 586 sebelum Masehi. Pada masa berikutnya ketika Kores Agung kemudian memberikan kebebasan pada orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah mereka, maka posisi orang Samaria ini tetap tertolak karena alasan melakukan perkawinan campur tadi yang dikonotasikan dengan penyembahan berhala. Itu versi Yahudi. Dan semakin
genting hubungan antara keduanya itu ketika tahun 128 sebelum Masehi, salah seorang penguasa dari dinasti Makabe, ya, salah seorang penguasa dari dinasti Makabe, namanya adalah Yohanan Hyrcanus atau Yohanes Hyrcanus, itu mereka menghancurkan bait Allah Samaria. Jadi ketika mereka ditolak dalam pembangunan bait Allah di Yerusalem, mereka membangun bait Allah tandingan mereka di Gunung Gerizim. Makanya seperti minggu yang lalu kita belajar, kenapa di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 22 ayat 2, itu dalam teks Torat Samaria berbunyi bukan Wilehleka el Aret Hamuria, tapi Wilehleka el Aret Hamuri. Dan bawalah dia ke tanah Muri, bukan tanah Muria. Tanah Muria itu adalah Eret Muria di Yerusalem. Sementara Muri itu adalah Gunung Gerizim, tempat orang Samaria membangun bait suci. Nah, bait suci kebanggaan mereka itu dihancurkan oleh Yohanes Hyrcanus, penguasa Makabe, dalam rangka perluasan wilayah kerajaan Yehuda. Dan itu yang membuat mereka sangat marah. Dan kebencian antara kedua belah pihak itu berlangsung pada zaman Yesus. Tetapi Yesus melakukan rekonsiliasi atas kedua suku Israel yang bertikai ini. Itu versi Yahudi. Sekarang bagaimana dengan versi Samaria? Menurut orang Samaria, mereka tidak sepakat kalau mereka disebut sebagai kelompok yang melakukan dosa karena mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka mengatakan bahwa kami orang Samaria itu adalah keturunan Yusuf. Yang klan lain itu adalah keturunan dari Naftali. Dan itu disebutkan dalam salah satu midras orang Yahudi sendiri, yaitu midras Rabbah. Yang kalau tidak salah itu chapter ke-94. Rabi Meir suatu saat bertemu dengan orang Samaria. Dari mana asal keturunan kamu? Lalu dia mengatakan dari Yusuf. Tidak. Itu salah katanya. Lalu dari mana yang benar? Lalu dia kutip ya kitab Kejadian yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari apa namanya Simron. Simron itu adalah putra dari Isakar. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bahkan sampai sekarang ini ada imam Yahudi Samaria yang aktif menulis buku, dan Anda bisa lihat itu publikasinya. Namanya adalah siapa itu? Imam Zedaka. Dia mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari Isakar. Dan itu secara tidak langsung katanya diakui oleh orang Yahudi, termasuk dari midras Rabbah dari abad kedua tadi. Nah, bagi orang Israel, ya bagi orang Yahudi, tentu klaim Samaria itu tertolak. Misalnya kita bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja. Ini terakhir saya membaca kitab suci sebelum kita jawab ya. 1 Raja-Raja pasal 20, pasal 16. Pasal 16 ayat 23 dan 24. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 23 dan 24. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria pada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung ini dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Jadi menurut klaim Yahudi, dan itu dibenarkan oleh kitab nabi-nabi, eksistensi orang Samaria ya diawali dari kerajaan Israel Utara tadi. Sekalipun sebelum itu sudah ada orang yang namanya Semer tadi. Tapi Semer itu siapa? Tidak ada keterangannya. Bagi orang Samaria,
sejarah Yahudi Kristen ini ditolak. Dan ini sekte yang menurut saya ya memang cukup berbeda dengan Yahudi dan Kristen. Ya, Kristen itu memang masih Yahudi arus utama ini, Samaria bukan. Makanya dia menolak kota suci Yerusalem. Dia menganggap bahwa perpecahan pertama itu terjadi sebetulnya karena orang Yahudi telah dicemarkan oleh Imam Eli pada zaman Samuel menurut dia. Dan mereka mengklaim diri sebagai pemelihara Torah. Sehingga ibadah-ibadah yang benar-benar dilakukan dengan petunjuk Musa dan Yosua itu dilestarikan oleh mereka. Sementara itu banyak yang tidak dilestarikan lagi oleh orang Yahudi. Dan nanti Yahudi diikuti oleh Kristen. Kira-kira seperti itu. Dan ini menarik dalam konteks sejarah agama-agama ya. Kemudian karena itu mereka tidak terima disebut Samaria sebagai suatu sekte pecahan. Mereka mengatakan Samaria itu asalnya dari kata Sumer yang artinya penjaga. Sumer hatorah, penjaga Torah. Nah, kata Sumer itu juga dipakai misalnya di dalam kitab Mazmur. Ya, misalnya pasal berapa itu? Pasal 121 kalau tidak salah. Ayat 4 ya. Itu dinyanyikan biasanya. Ineh loyanum weloyisan Sumer Yisrael, ineloyanum veloyisan, Sumer Yisrael, sungguh ya hine tidak terlelap, loyanum veloyisan dan tidak tertidur, Sumer Israel penjaga Israel. Nah kata Sumer ini menurut dia itu identitas mereka orang Samaria yang menjaga Taurat. Itu saya ceritakan saja supaya kita lebih jelas di dalam memahami bagaimana munculnya perpecahan dalam bangsa-bangsa kuno. Dan ini sebetulnya mirip sekali di dalam suku bangsa apapun itu mengalami hal yang sama. Nah, menjadi salah apabila kita ini membabi buta hanya memutlakkan opini kita tanpa melihat dan tanpa memberi ruang pada orang lain untuk menyatakan diri mereka sendiri. Itu salah satu bentuk kelemahan jiwa menurut saya. Karena orang yang bangga-bangga terhadap dirinya tanpa membandingkan yang lain, tanpa tahu yang lain, ataupun kalau melihat yang lain harus dilihat dari perspektif dirinya. Itu sebuah kelainan jiwa dan itu isinya banyak orang yang kemudian menyerang pihak yang berbeda. Ibarat buruk muka cermin dibelah. Jadi yang disalahkan itu bukan dirinya tetapi orang lain. Ini sering dan itu logika-logika polemik yang saya kira tidak boleh kita pertahankan. Dalam hal Yahudi dan Samaria ini orang boleh beradu data. Karena apa? Ya sekarang ini kan temuan-temuan terbaru kan banyak dilakukan ya. Bahkan terakhir itu tanggal 16 Juli tahun ini itu ada penggalian terakhir di Kota Daud. Jadi Kota Daud itu yang disebut Bukit Sion itu. Letaknya bukan di lokasi Dome of the Rock atau Bait Allah kedua yang sekarang di atasnya berdiri Masjid Qubat Sokroh itu tidak, tetapi agak ke timur. Selama ini kita hanya kuat dalam literasi bahwa kerajaan Daud seperti itu, catatannya lengkap. Tentu itu dari Alkitab dan dari tafsir-tafsir kitab suci, dari naskah-naskah kuno, tetapi bukti arkeologinya belum ada. Terakhir itu ditemukan bukti arkeologi kota yang berasal dari zaman kerajaan Daud dan Salomo. Sampai kemudian penemunya itu meneteskan air mata. Itu air mata seorang arkeolog yang mencari kebenaran dari bukti-bukti arkeologi. Seolah-olah batu-batu pun itu bisa bercerita, berteriak nyaring tentang keadaan sejarah masa silam. Selebihnya waktu itu kita hanya punya bukti literasi. Artinya catatan-catatan lengkap, tapi belum tentu itu terbukti kan. Lah apalagi itu catatan yang lengkap sekalipun dari masa kuno pun itu masih harus diverifikasi dengan data arkeologi. Apalagi keyakinan terhadap wahyu yang sebetulnya tidak terlalu kuno atau baru, tapi kemudian mengklaim dirinya benar dan semua yang tidak cocok dengan kesimpulannya salah. Itu tentu tidak sesuai dengan
semangat mencari kebenaran, tapi yang terjadi semangat mencari pembenaran. Ya, nah bukti tentang kuatnya literasi, tetapi tanpa jejak-jejak sejarah. Itu misalnya kalau kita menyebut gini aja. Kenapa kita disebut Pulau Jawa atau Pulau Borneo atau Pulau Sumatera? Ini kan ada sejarahnya. Nah, sama dengan orang Samaria menyebut dirinya sebagai Somer HaTorah, sebagai penjaga Torah. Tentu itu sesuatu yang apa ya? Yang membanggakan karena penjaga Torah. Orang Eseni pun juga mengaku diri sebagai pemelihara Torah, OCH Torah kalau orang Eseni. Semua mengaku sebagai pemelihara Torah. Satunya penjaga, satunya adalah pelestari, pemelihara gitu ya. Tetapi persoalannya itu kan apa yang mereka ceritakan tentang diri mereka sendiri. Lalu bukti sejarahnya mana? Itu saya berikan contoh. Orang Jawa itu kan bangga sekali dengan sukunya. Karena bagi orang Jawa, Jawa itu bukan sekedar entitas kesukuan. Tetapi Jawa itu artinya mengerti rasa yang sebenarnya. Orang Jawa itu tidak hanya menunjuk entitas suku, tapi juga keadapan. Maka orang yang sudah tua, ya, sudah dewasa, tapi dia tidak ngenggoni rasa, sepi asepolir sepah samun. Itu seperti apa ya, makanan yang harus dibuang lagi, sepah ya, seperti orang yang berteriak-teriak di Ororo Samun, itu di padang belantara. Jadi bener dewe itu loh, tapi ndak sesuai dengan keadaban. Maka dikatakan kalau orang tidak benar sekalipun dia tua itu namanya ora Jowo. Jadi Jawa di sini maknanya keadaban. Tetapi sekalipun budaya itu luhur adiluhung, tetapi mana buktinya sekarang? So, bahasa Jawa yang kita pakai pulau menika nambung tiang Jawi itu kan bahasa zaman sekarang. Lalu apa ada jejaknya abad pertama, abad kedua Masehi? Nggak ada jejaknya. Jejaknya justru ditemukan di tulisan-tulisan orang luar. Misalnya di Srimad Walmiki Ramayana. Itu ditulis oleh Srimad Walmiki Ramayana, itu ditulis oleh Maharsi Walmiki di India kira-kira tahun 150 atau 120 Masehi. Sejaman dengan geograf Ptolemeus ketika dia menulis Yawa Dwipa Mati Kramya Sisru nama Parwata, sekaligus dia menyebut eksistensi Gunung Jayawijaya di Papua atau Yatnawanto Jawa Dwipam. Tapi jelajahilah sampai ke Pulau Jawa. Tapi maknanya apa di situ? Penulis-penulis India memberikan pencanderaan terhadap Pulau Jawa yang dikunjungi sebagai pulau penghasil biji-bijian, padi. Jadi mana yang benar? Apakah itu adalah keadapan atau pulau penghasil padi? Mana nama yang sebenarnya? Kapan nama Sumatera muncul? Dulunya disebut sebagai Chrysonesos. Dan Chrysonesos itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani yang dilakukan oleh seorang geograf dari Alexandria namanya Ptolemeus ketika dia mendengar keterangan pelayar-pelayar yang datang ke arah timur, yaitu ke Nusantara ini, dan mereka menerjemahkan kata Jawa Dwipa. Jawa itu pulau padi, Dwipa itu Jawa itu padi-padian, Dwipa itu pulau-pulau padi-padian, pulau penghasil padi maksudnya, dengan Zavadiu itu sebagai terjemahan. Begitu juga Samaria itu memang kota yang didirikan oleh Omri sehingga dinamakan Gunung Samaria tadi dari nama Sumer, ataukah Samaria itu adalah penjaga Torah? Nah itu dua-duanya kan klaim sama-sama Yahudi, sekalipun klaimnya Yahudi itu ya dari Perjanjian Lama juga, tapi klaimnya orang Samaria bukan dari Perjanjian Lama kecuali Taurat. Karena mereka menolak seluruh kitab Perjanjian Lama kecuali kitab Taurat, yaitu yang disebut Torah Somron, Taurat Samaria. Nah ini pemenang ilmu sejarah yang seperti ini, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, kita bisa membaca pada
ketika dua belah konflik, ini kita bisa membaca pada pihak yang tidak konflik. Salah satunya orang Eseni. Orang Eseni itu adalah orang Yahudi yang anti eksistensi Yerusalem. Tetapi itu karena bobroknya Yerusalem yang diawali menurut satu teori itu karena Yonatan Makabe mengangkat diri jadi imam. Dan itu bukan haknya. Maka kemudian imam besar yang posisinya terdesak oleh Yonatan Makabe, namanya Onias keempat, itu kemudian mengungsi ke gua-gua di Wadi Qumran, mendirikan pemukiman tersendiri yang mereka menyebut diri mereka itu adalah Yahat. Makanya Onias keempat menggelari dirinya dengan Moreh Hayakat, guru paguyuban, atau Moreh Moreh Hayakat, guru paguyuban, atau Moreh Hasedek, guru kebenaran. Nah, di dalam naskah yang ditemukan di gua keempat, kodenya 372, dia menyebut bahwa suku-suku utara akan kembali ke tanah Yusuf. Jadi dia mengakui orang Samaria itu keturunan Yusuf. Tetapi mereka itu kaum yang bodoh dan suka bermusuhan, katanya orang Eseni. Tetapi mereka bukan orang asing. Jadi artinya orang Samaria diakui sebagai orang Israel oleh orang Eseni. Klaim yang ini ditolak oleh orang Yahudi di Yerusalem yang tidak mengakui orang Samaria sebagai bangsa mereka. Nah, ini menarik saudara-saudara kalau kita mempelajari sejarah agama-agama apalagi yang kuno ya. Sehingga yang menarik tentang eksistensi siapa yang membuat sapi anak lembu itu ya, Taurat Samaria sendiri mengatakan itu adalah Harun. Jadi artinya tidak usah kita harus memahami iman kita dari sudut pandang atau opini agama lain. Kita harus mendasarkan pada kitab suci kita sendiri dengan memperkuatnya pada pemahaman sejarah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih mencerahkan kita dalam melihat agama-agama kuno. Ya, makanya kalau saya simpulkan yang pertama, siapa yang berperan di dalam membuat patung anak lembu emas itu Harun. Dan itu diakui di dalam Taurat Yahudi, naskah Masoretik, orang Eseni, naskah Qumran, orang Kristen yang mewarisi Taurat Yahudi, dan bahkan Taurat Samaria sendiri. Sekalipun orang Samaria menolak tuduhan Yahudi bahwa mereka itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa patung sembahan itu disebutnya sebagai anak lembu, bukan lembu? Karena bangsa Israel tidak bisa lepas dari bayang-bayang mereka di tanah Mesir tentang posisi Apis, putra dari Dewi Hathor, ya, dalam bentuk lembu. Dan kenapa di dalam kejadian di Samaria ketika terjadi sama-sama pembuatan patung anak lembu, tetapi dalam Septuaginta disebutkan berlembu perempuan, anak lembu perempuan, bukan lembu perempuan. Karena itu berkaitan dengan eksistensi, atau mungkin ketika para penulis Septuaginta, ini baru hipotesis saya, Anda bisa mempertajam dengan dengan penelitian-penelitian lebih lanjut ya, dan ini tentu tidak berhenti karena penelitian itu harus terus berjalan. Hipotesis saya karena memang ketika Septuaginta itu ditulis mungkin kenangan akan kerajaan utara, khususnya penyembahan Asyera yang dianggap sebagai pengantara kepada Yahweh, kepada Tuhan, itu begitu membekas. Maka kemudian dalam Septuaginta maupun yang dikutip oleh Flavius Josephus itu digambarkan berjenis kelamin perempuan. Selebihnya di dalam kitab Taurat ya memang bukan anak lembu, tetapi kalau lembu sendiri itu adalah merupakan yang dipersembahkan dalam korban bakaran atau korban berbagai macam korban yang diteruskan kita pelajari 2 minggu yang lalu. Misalnya
kita membaca misalnya hapar dalam Imamat pasal 26 ayat 16, tolong dicek ya. Itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lembu jantan. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan as-saur. Saur itu lembu jantan. Tapi dalam Bilangan pasal 19 ayat 2, di mana Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan lembu betina, itu disebut haparah. Haparah itu diterjemahkan lembu betina, lalu di dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan al-baqarah. Ya. Tapi itu tentu tidak ada hubungannya dengan patung lembu tuangan yang dibuat pada zaman Harun, tetapi mungkin itu konteks anak lembu betina itu berkaitan dengan Asyera yang dikorbankan pada saat kerajaan Israel terpecah, Samaria dan Yehuda. Ya, itu saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum beshem hamasiyah.